Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh, untuk melaksanakan sesuatu yang paling Allah cintai atas diri hamba, yakni melaksanakan kewajiban. Sebagaimana dalam hadis disampaikan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu hal, suatu perkara yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang telah aku wajibkan. Nikmat besar kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, yang mana keutamaannya akan dihitung sholat separuh malam dan akan menjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Itu nikmat yang tidak semua orang diberi, nikmat seperti yang sekarang kita terima. Nikmat yang lain, Allah memudahkan kita untuk berzikir, Allah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, yang mana amalan yang paling afdal setelah sholat fardu, yakni sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, imma qabliyah imma ba'diyah. Kita juga bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk menggerakkan hati dan lisan, melaksanakan perintah Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka hendaklah kamu ingat kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan hendaklah kamu syukur kepadaku, janganlah kamu kufur. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk talabul ilmi. Karena dalam talabul ilmi ini adalah penunaian kewajiban kita sebagai seorang muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu wa alimun aw muta'allimun. Ketahuilah dunia itu dilaknat,
dunia dengan segala isinya. Dilaknat dunia ini dengan segala isinya. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali zikrullah, mengingat Allah dan perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita mengingat Allah. Segala hal, segala sarana, segala sebab yang bisa membuat kita mengingat Allah. Dan seorang yang alim atau seorang yang penuntut ilmu, maka jikalau dunia tidak diisi dengan perkara-perkara ini, maka hakikatnya itu adalah tersesat dan terlaknat. Salawat dan juga salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan pintu kebaikan yang lain. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya menyampaikan salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ternyata pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan yang Allah bukakan untuk kita. Antum sebagai ini ada yang masakkan air, ini jalan kebaikan bukan? Jalan kebaikan. Ada di antara antum yang menghubungi ustaz, itu jalan kebaikan bukan? Jalan kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Ya. Dan yang menghubungi ustadz atau yang minta untuk mengisi itu kan hakikatnya dia yang isi. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman dan ihsan, tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, karena Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kepada kalian. Karena yang menjadi sebab ilmu itu tersampaikan kepada orang lain, maka dia dihukumi sebagai pelaku juga. Termasuk antum semua yang hadir, ini juga merupakan jalan-jalan kebaikan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau di sekitar kita ini saja, atau apa yang sekarang kita lakukan, ini kalau kita kupas, kalau kita rinci, banyak sekali sebenarnya jalan-jalan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk kita keluar dari rumah membaca doa, ya, Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini juga ibadah. Ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, setan tidak akan mampu, tidak akan kuasa untuk menggoda kita, karena kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan terhitung fisabilillah hingga kita kembali ke rumah. Ketika kita naik kendaraan, kita pun juga berzikir kepada Allah. Itu juga bentuk ibadah yang lain. Ketika kita masuk masjid,
Itu juga jalan kebaikan yang lain. Sudah puluhan. Kalau kita buka ya pintu-pintu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi siapakah di antara umat manusia yang memahami hal seperti ini? Tentunya mereka yang punya ilmu. Mereka yang mau belajar. Mereka akan bisa meraih banyak kebaikan. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, ya sholat saja malah bisa berdosa, sedekah saja malah bisa dosa. Ibadah yang mereka lakukan malah membuat mereka bisa berbuat dosa. Kenapa? Ada yang mengatakan, ya, Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala menyampaikan dakhalal jannata ada seorang yang masuk surga ya bima'siyatin, dakhala jannata rajulun bima'siyatin wa dakhala an-nara rajulun bi ta'atin. Ada seorang masuk surga gara-gara maksiat dan ada seorang masuk neraka gara-gara taat. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ini pentingnya kita punya ilmu. Orang masuk surga gara-gara maksiat, dia berbuat maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah dan dia wafat dalam keadaan bertaubat. Sedangkan orang yang masuk neraka gara-gara taat, dia berbuat taat. Imma dia berjihad, imma dia bersedekah, imma dia membaca Quran, imma dia mengajarkan ilmu atau yang lain sebagainya. Namun apa? Ya, dia ujub. Dia sombong dengan amaliyahnya. Dia menganggap besar amal perbuatannya tersebut sehingga apa? Dia mati dalam keadaan seperti itu, dimasukkan ke dalam neraka. Ya dan billah. Bapak Ibu sekalian, itu sekedar muqaddimah yang berkaitan dengan bab yang sekarang kita pelajari dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-13. Tapi sebelumnya, Masya Allah, jazakumullah khairan, ini katanya kursi perdana yang bisa kita pakai di majelis ini. Alhamdulillah, ya, saya merasa lebih tinggi dari panjenengan. Bukan hatinya yang lebih tinggi, tapi apa posisi duduk saya. Saya merasa lebih tinggi dari jenengan. Benar tak nih? Iya, jenengan ada di bawah saya. Tapi ini tidak apa-apa ya. Ya, ya, asal jenengan nggak cengang gitu ya kalau melihat ke atas. Ini sebenarnya kita mau di atas mau di bawah itu ya sama saja. Ya, kemarin juga enjoy saja. Tapi ya panitia menyiapkan seperti ini ya, mohon yang lain memaklumi dan memahami. Ini bukan permintaan dari pengisi. Ini murni kebaikan dari ya panitia supaya katanya tidak capek. Ya. Wallahu ta'ala alam, jazakumullah khairan ya kepada mereka-mereka yang telah ya begitu perhatian di dalam pelaksanaan kajian di masjid ini. Tayyib. Tadi saya tanya materi kita terakhir sampai bab 13, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis pertama sudah, kayaknya hadis yang kedua juga sudah Pak ya, tentang sholat duha itu loh. Ini sudah ya? Ingat saya sudah. Soalnya ini juga materinya sama dengan yang saya sampaikan di Masjid Al-Falah. Di Masjid Al-Falah itu sebulan sekali, tapi materinya sudah sampai sini. Ingat saya sudah hadis yang kedua. Setiap pagi persendingan manusia itu wajib disedekahi. Ini sudah ya. Nah, terus hadis yang ketiga. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat
alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfanu. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dipampangkan atau dinampakkan kepadaku amal-amal umatku yang baik dan yang buruk. Maka aku dapati pada amal-amal umat beliau yang baik itu gangguan yang disingkirkan dari jalan, hal yang mengganggu orang ketika lewat di jalan itu disingkirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati amalan umatnya yang baik seperti itu ditampakkan kepada beliau. Dan aku juga dapati, aku jumpai amal buruk yang dilakukan oleh umat Nabi itu dahak yang ada di masjid yang tidak ditimbun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala an? Faedah yang pertama, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sama halnya dengan menghidupkan sunnah beliau. Dulu para sahabat mereka itu sangat ta'zim terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu rela untuk melakukan perjalanan selama 1 bulan hanya untuk mencari satu hadis yang beliau belum mendengarnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh sahabat yang beliau belum mendengar itu. Rela untuk melakukan perjalanan selama 1 bulan. Beda dengan umat sekarang. Hadis-hadis Nabi sangat mudah untuk kita gali, untuk kita baca, untuk kita pelajari. Namun tak banyak kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mau belajar hadis, yang mau mempelajari dan menggali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari hawa nafsu beliau, akan tapi adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan bukankah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pesan beliau untuk dijaga? Taraktu fikum syai'ain lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang tidak akan tersesat selamanya,
bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh hari telah mengabarkan, "Wa may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Apa pesan beliau? "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing, yang mendapatkan hidayah. Pegang teguh, pegang erat, kuat sunnah Nabi dan sunnah para sahabat tersebut. Dan bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memperingatkan bahaya ahlul kalam, orang-orang yang berbicara tidak berlandaskan dalil Quran maupun sunnah, tapi berdasarkan akal pikiran mereka sendiri. Iyyakum wa ashabur ra'yi fa innahum a'da'us sunnah a'yathum al-ahadits wa yahfazuha faqalu bir-ra'yi fadallu wa adallu, atau kama qala Umar radhiyallahu ta'ala an. Hati-hati kalian dari para pendewa akal, orang-orang yang lebih mendominankan akal daripada wahyu, yang lebih mengedepankan akal daripada nas, dalil Quran maupun sunnah. Apa alasan beliau? Kok kita disuruh berhati-hati dari orang-orang yang akalnya lebih dulu daripada dalil? Ya, dan bahkan kalau dalil nggak sesuai dengan akal ditolak. Ya, dengan alasan apa? Tak sesuai dengan akal. Karena mereka itu musuh sunnah. Kenapa mereka musuh sunnah? Karena mereka nggak mengenal sunnah. Berat bagi mereka untuk pelajari sunnah, untuk menghafalkan sunnah. Sehingga kalau mereka tak memiliki perbendaharaan sunnah, tak memahami sunnah, lalu apa mereka, ya, dasar mereka ngomong, dasar mereka bicara? Akal. Ya, mereka bicara dasarnya pakai akal, maka sesatlah mereka. Tidak cuma mereka sendiri yang tersesat, mereka menyesatkan orang banyak. Ya, itu zamannya Umar, beliau mengatakan seperti itu. Bagaimana kalau zaman sekarang? Ya, banyak kita jumpai orang-orang yang mengedepankan akal daripada nas atau dalil. Maka penting bagi kita semuanya untuk belajar Quran dan Sunnah. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas ini ada kajian tafsir dan juga ada kajian hadis. Mudah-mudahan sebagai benteng bagi kita semua untuk tetap istiqomah di atas kebenaran dan dijauhkan dari kesesatan. Faedah yang bisa kita ambil berikutnya, dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan uridat. Ya, apa makna uridat alayya a'malu ummati? Telah sampai kepadaku atau telah dijelaskan kepadaku. Siapa yang menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menghalalkan, Dia yang mengharamkan, Dia pula yang mewajibkan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada Nabi alaihi salatu wassalam amal-amal baik
dan amal-amal buruk. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, sebelum ke situ, dalam hadis yang lain, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinampakkan umat-umat yang banyak. Beliau melihat di ufuk, ya, atau sebelum itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada Nabi bersamanya beberapa orang, ada Nabi bersamanya 1-2 orang, bahkan ada Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kemudian beliau melihat di ufuk manusia yang sangat banyak jumlahnya. Beliau mengira itu adalah umatnya. Ternyata siapa? Umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Terus beliau melihat di tempat yang lain sejumlah umat yang banyak sekali, dan diberitahukan itu adalah umat Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara mereka ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian dinampakkan juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bumi itu dilipat, diberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kekuasaan beliau nanti akan mencapai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah nampakkan kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan umat Islam itu akan sampai ke berbagai penjuru dunia, dari timur sampai barat, utara sampai selatan. Kita kembali ke sini. Amalan umat manusia itu terbagi menjadi 2, dan itu juga amalan umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada amal baik semuanya atau buruk semuanya, itu tidak ada. Karena memang fitrah manusia atau tabiat manusia, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari tanah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang kodratkan manusia itu punya akal dan hawa nafsu, sehingga perbuatan manusia itu kalau lebih dominan akal sehatnya, maka akan banyak kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau lebih dominan hawa nafsunya, akan lebih banyak keburukannya. Ini beda dengan malaikat. Kalau malaikat Allah qurani akal, tapi enggak Allah qurani syahwat. Sehingga malaikat mereka hanya melakukan ketaatan. Berbeda pula dengan hewan yang Allah kodratkan memiliki syahwat dan memiliki akal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia 2 komponen ini, amal baik dan juga amal buruk. Kalau jenengan diminta untuk memilih, pilih hanya melakukan kebaikan saja atau melakukan keburukan saja, atau memang ia melakukan kebaikan yang melakukan keburukan. Ya, ini bukan untuk menjustifikasi bahwa kita itu boleh untuk melakukan keburukan, bukan. Tapi itu tabiat manusia. Manusia disuruh untuk tidak berbuat dosa itu tidak bisa. Bahkan kalau seandainya manusia nggak berbuat dosa, Allah akan ganti dengan suatu umat, suatu kaum yang berbuat dosa
bukan titik loh ya, koma. Berbuat dosa dan bertaubat. Jadi berbuat dosa itu memang manusiawi, dan bertaubat itu merupakan karakter sifat hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau ada hamba yang berbuat dosa dan tidak bertaubat, itu apa ya? Tercela. Nah, itu tercela. Yang terpuji yang bagaimana? Yang berbuat dosa dan mau bertaubat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak manusia, semua anak keturunan Adam itu pasti banyak berbuat salah, banyak keliru. Dan yang paling baik bagi orang-orang yang berbuat banyak kekeliruan, banyak kesalahan itu adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah sampaikan bahwa menjaga jasmania dengan menjaga rohaniah itu mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Kalau menjaga kesehatan jasmania yaitu dengan dikasih makan, mengkonsumsi hal-hal yang bergizi yang menyehatkan. Demikian pula juga ruh. Gizinya roh itu apa? Taat. Melakukan ketaatan itu merupakan suplai makanan yang menyehatkan bagi roh. Makanya ngaji seperti ini menyehatkan. Gitu. Ngaji seperti ini menyehatkan. Menyehatkan apa? Roh, fresh rohnya. Nanti kalau pulang lagi nggak tahu. Ya, ketika ngaji fresh, ingat, oh kelingan ini, kelingan kui. Ya, demikian pula ketika jenengan ya makan, ya diberi gizi jasad kita ini, kita akan merasakan ya sehat, kuat, bertenaga. Demikian pula ruh kita ini akan bertenaga, kuat jikalau berbuat taat. Terus kalau jasad untuk menjaga agar staminanya itu ya selalu dalam keadaan prima, fit dan baik, dijauhkan dari pantangan yang akan membuat badan kita sakit. Demikian pula ruh, pantangannya itu apa? Maksiat. Ketika kita berbuat maksiat itu menyakitkan. Makanya kalau jenengan berbuat maksiat hatinya kok nggak sakit, itu problem, itu error. Hati kita error. Hati yang sehat atau punya nilai-nilai kehidupan itu kalau berbuat maksiat itu kerosok, sakit, pedih. Janjinya aku nggak mau, janjinya aku nggak suka. Ya, sebenarnya aku mau berhenti, sebenarnya aku mau menghindar, sebenarnya aku mau ya, ndak berbuat lagi, tapi ya dia masih kalah dengan ya seperti hanya pantangannya es, anggaran nyawang es ngono ya, seger gitu ya, ngombe ngono ya, terus lerek-lerek ya gitu ya. Tapi semari lerek-lereke sok neh enek godaan ngombe es neh kayak cuacanya yang mendukung. Itulah antara jasad kita dan roh kita mirip-mirip. Terus kalau badan sudah sakit, maka ya diobati, dihilangkan penyebabnya, apa bakteri, apa virus, apa radikal bebas, atau memang kurang istirahat aja ya, atau stres misalnya, ya dihilangkan. Nah kalau roh kita itu sakit, cara menghilangkan sakit roh itu bagaimana? Istighfar, taubat. Itu untuk membersihkan roh dari dosa dan maksiat. Terus faedahnya bisa kita ambil dalam hadis ini,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan imatatul adza 'anit thariq sedekah. Salah satu amal kebaikan yang ada dalam hadis ini yang disebutkan adalah menyingkirkan gangguan di jalan itu sedekah. Dan ini termasuk amal kebajikan. Wa fihi thawabus sedekah. Di dalamnya terdapat pahala sedekah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sampaikan annal iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi dari cabang iman la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan, dan malu adalah bagian dari iman. Ini Bapak-Ibu sekalian. Iman itu bercabang-cabang. Demikian pula syariat itu bercabang-cabang. Tidak cuma satu. Syariat itu bukan cuma sholat. Syariat juga bukan cuma amar ma'ruf nahi mungkar. Syariat juga bukan hanya jihad. Syariat juga bukan hanya kurban, juga bukan hanya haji. Tapi syariat itu banyak sekali. Di sini Nabi ingatkan dari cabang syariat yang itu sudah terhitung pahala dan terhitung sedekah, yang kadang orang itu nggak terpikir sama sekali. Yang mereka pikirkan untuk mendapatkan pahala adalah yang gede-gede saja. Ya, semisal tadi sholat, zakat, haji, umroh. Ya, yang gede-gede yang diperhitungkan oleh mereka. Mereka nggak memperhitungkan atau mungkin nggak terpikir oleh mereka bahwa menyingkirkan gangguan di jalan itu juga sedekah. Ini loh, berangkat dari yang kecil, bahkan yang terkecil dari cabang iman. Itu ternyata apa? Ya, kalau yang kecil-kecil ini kita jaga, bagaimana dengan yang lebih gede? Tentu lebih kita jaga. Dan dengan melakukan satu cabang iman ini yang terkecil sekalipun bisa penyebab masuk surga. Sebagaimana kisah seorang laki yang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan di jalan. Fa idza wajadta fit thariq adza. Kalau jenengan mendapati di jalan itu ada hal yang mengganggu orang lewat, ya, maka ketika Anda singkirkan itu, termasuk jeglongan itu mengganggu enggak? Nah, ini ada yang DPO ada enggak ini yang kerja di DPO ini? Nah, iya. Jenengan kalau melihat jalan-jalan itu pada apa bolong-bolong, kayak jenengan punya kekuasaan di situ, ya, jenengan niatkan untuk ini yang jenengan bisa jadi sebab masuk surga loh. Ya, itu sangat mengganggu. Lebih mengganggu apa? Batu atau dahan di jalan, atau itu jeglongan itu? Apa namanya jeglongannya jeru? Banyak atau kecelakaan gara-gara jeglongan, ya. Maka ini para pemangku, ya, dan yang punya polse di sini ini bisa jenengan meraih surga dengan, ya, profesi jenengan bisa jenengan gunakan untuk mencari surga. Wis oleh ganjaran, iji oleh gaji sih sana, alhamdulillah, ya, oleh bonus barang. Ini alhamdulillah, ya. Tolong itu juga disampaikan kepada yang punya kewenangan, yang punya jabatan untuk memperhatikan jalan, ya, karena itu termasuk pintu kebaikan, ya, bisa meraih pahala di situ. Sebaliknya, kalau mengotori jalan, entah dengan membuang, ya, kotoran, atau entah, ya, melakukan hal yang itu akan mengotori jalan, mengganggu orang lewat, itu berdosa. Jangan Anda anggap jangan buang misalnya bangkai tikus atau bangkai ular di jalan itu, ya, itu bisa menyebabkan dosa itu.
Apalagi gara-gara itu terjadi kecelakaan, jenengan tanggung jawab. Tanggung jawab. Lah kaget kok dikira ijik urip. Ya. Maka hendaklah kita perhatikan, meskipun kelihatannya sepele dan meskipun kelihatannya kecil, tapi yang kecil-kecil ini kalau kita pelihara, kan Allah maha mensyukuri amal perbuatan hamba. Sedekah satu butir kurma aja jadi segede gunung, gitu loh. Ya, janganlah kita menganggap kayak begini ini nggak penting. Bahkan ini mungkin yang diterima oleh Allah karena kita nggak ingat dengan amalan kita itu. Ya, malah yang amalan gede-gede itu malah seringkali membuat kita ujub. Ya, setan akan merusak amalan yang disertai ujub tersebut. Terus Bapak Ibu sekalian, ada ulama yang mengatakan, ya, walau zalaqa bi hayawan au insan fankasara fa'ala man wada'ahu domana. Kalau seandainya ada hewan atau manusia lewat di suatu jalan, misalnya ada orang buang kulit pisang di situ atau membuang kulit wortel atau duren atau apalah, terus ada orang tergelincir atau ada hewan yang tergelincir patah tulangnya, ya, maka atas orang yang menaruh barang-barang itu tadi, dia wajib untuk menanggung. Ada yang ulama yang menjelaskan seperti itu, ya, atau dia yang membayar diatnya, tebusannya, karena ini termasuk mengganggu orang-orang muslim ketika melewati jalan tersebut. Terus yang berikutnya, faedah yang bisa kita ambil, kalau tadi kita bicara tentang amal kebaikan meskipun itu kecil, berikutnya amal keburukan. Ya, amal keburukan yang didapati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya adalah dahak. Ya. Dulu di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti di zaman kita sekarang, masjidnya bagus, ya, keramik, karpet tebal dan sebagainya, itu masih berupa tanah, ya. Terus ketika seseorang itu dahak, dia taruh dahaknya itu ya, karena memang itu tanah, ya, dia taruh di situ. Ini adalah haram. Makanya bagi, mohon maaf, yang flu atau yang pilek itu kan seringkali deler itu, ya, deler. Makanya usahakan jangan sampai mengotori masjid, ya. Atau kalau sekarang, zaman sekarang karpet misalnya, tahu hidungnya deler, apalagi pas ketika sujud itu kan semakin deres, ya, aliran, ya, airnya gitu, ya. Itu hendaknya dijaga supaya tidak mengotori. Ya. Ya, berilah caranya supaya, ya, lantai ataupun karpet itu tidak kotor. Terus di sini faedah yang bisa kita ambil, kalau dahak itu sesuatu yang mungkin orang nganggapnya itu sepele, termasuk juga kalau rokok. Rokok itu kira-kira mengganggu nggak? Apalagi kalau di masjid, apalagi kalau ber-AC seperti ini, mengganggu, ya. Maka ini juga termasuk, ya, malaikat saja tidak senang
kepada seseorang yang habis makan bawang atau berambang, terus kemudian dia masjid, malaikat akan nggak senang dengan bau-bau yang seperti itu, apalagi rokok. Lebih bau mana antara bawang atau berambang dengan rokok? Akan lebih bau rokok. Makanya kalau masjid dipakai untuk, bahkan disiapkan asbak, itu kan ngotori masjid ya namanya itu ngotori itu, masjid jadi kotor, masjid jadi bau dan sebagainya. Maka ini sebenarnya adalah perbuatan dosa. Apalagi rokok itu, kalau ditanya ada nggak dalil haramnya rokok dalam Al-Quran, ada enggak? Kalau ditanya dalil halalnya beras dalam Al-Quran, ada enggak? Enggak ada. Merokok itu baik atau buruk? Kalau saya itu baik, tentunya orang yang merokok akan mempersilahkan anak-anaknya untuk silahkan kalian semuanya merokok. Istri, persilahkan kamu merokok, karena rokok itu baik, menyehatkan. Tapi ketika istrinya ngerokok, dia senang nggak? Anak-anaknya ngerokok, dia senang nggak? Itu menunjukkan bahwa dia itu menipu diri sendiri itu. Bahkan secara jelas merokok itu membunuh. Tapi kok masih banyak juga mereka-mereka yang menghalalkan rokok, bahkan menjadikan rokok sebagai bahan candaan, bahan tertawaan. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, sebenarnya masih banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari satu hadis ini. Ini juga sekaligus sebagai motivasi bagi siapapun di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang setiap hari membersihkan masjid, setiap hari mengepel, menyapu. Ini pekerjaan yang mulia. Jangan dikira yang paling mulia itu yang jadi imam atau yang jadi muadzin, belum tentu juga. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa itu yang paling tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan yang jadi imam atau panjenengan yang jadi muadzin atau panjenengan yang jadi takmir atau lain sebagainya, jangan merasa diri lebih tinggi daripada yang marbot misalnya, yang bertugas untuk membersihkan masjid. Bisa jadi amal mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi. Makanya kita harus selalu mawas diri, kita harus selalu introspeksi, kita harus selalu sadar bahwa amal kita, baik itu amal yang besar atau amal yang kecil, akan diterima Allah kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Nas'alullah li wa lakum al-afiyah wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban saliman niyatan khalis wa laqan karimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.